Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, kembali lagi di podcast Ruang Hebat. Seru, bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-24. Hari ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan tetap sehat. Siapa yang aman, siapa yang perlu penyesuaian. Saya Fitria, saya host yang akan menemani healthy people dimanapun berada. Untuk healthy people yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar hari ini. Ramadan sering disebut adalah bulan yang menyehatkan. Banyak ahli yang mengatakan berpuasa adalah waktunya untuk mereset tubuh healthy people. Namun, perubahan pola makan, cairan, jadwal konsumsi obat selama Ramadan dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jika tidak dikelola dengan benar. Dari sudut pandang kesehatan, bagaimana seharusnya kita memaknai puasa tersebut? Hari ini kita hadir bersama narasumber kita yang sudah berpengalaman tentunya. Selamat datang Dr. Vivi. Bagaimana kabarnya, Dok? Halo Kak Fitria, halo healthy people. Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, alhamdulillah. Bagaimana sih, Dok, cara memaknai bulan puasa ini dari sudut pandang kesehatan? Oke, jadi puasa ini memang membawa manfaat ya yang metabolik pada orang sehat, seperti perbaikan sensitivitas insulin dan juga pola makan yang lebih teratur. Namun dalam ilmu kesehatan ini manfaat puasa ini tergantung pada kondisi awal tubuh seseorang. Jadi pada orang dengan penyakit tertentu itu puasa bisa juga bermanfaat atau bisa juga netral atau bisa justru beresiko buat orang-orang yang tidak mempersiapkan untuk puasa ini dengan lebih baik. Oke. Sebelum kita masuk ke penyakit tertentu ya, Dok, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa? Oke, saat puasa, tubuh itu berpindah dari sumber energi glukosa ke cadangan lemak. Proses ini berlangsung secara normal ya. Masalahnya itu muncul ketika tubuhnya tidak siap, misalnya karena kondisi tertentu pada orang-orang dengan penyakit metabolik atau masalah di lambung atau kebutuhan obat tertentu yang harus dikonsumsi setiap hari. Perubahan jam makan, jam tidur, kemudian kebutuhan cairan itu juga memberikan tekanan fisiologis terutama pada orang dengan kondisi yang kronis. Oke, aku mau tanya, Dok, ada nggak sih, Dok, prinsip yang penting untuk healthy people nih, bagaimana supaya menjalankan puasa agar tetap sehat? Jadi ada 4 prinsip kunci nih yang sering dilanggar. Yang pertama adalah melewatkan makan sahur. Sahur itu kan sebenarnya penting ya untuk menjaga kestabilan gula darah dan juga asam lambung. Jadi jangan sampai kita nggak makan sahur sama sekali ya. Yang kedua, cairan yang cukup bukan sekaligus. Jadi minumnya lebih ke ini ya, sedikit-sedikit tapi sering bertahap gitu minumnya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas makanan yang lebih penting daripada kuantitas atau jumlah makanannya. Kita bisa lebih memilih protein yang lebih tinggi dan juga serat yang lebih tinggi supaya kenyangnya lebih awet, lebih lama. Kemudian energinya juga lebih banyak ya. Kemudian yang keempat adalah tidur dan aktivitas fisik yang realistis atau sesuai dalam kondisi masing-masing. Karena kurang tidur itu kan bisa meningkatkan hormon stres ya dan juga kelelahan. Kalau 4 komponen ini nih, prinsip ini tidak terpenuhi, biasanya puasa sehat itu hampir tidak tercapai. Sebelum kita membahas satu persatu kondisi medis tertentu, saya ingin memberikan gambaran dulu nih healthy people di Indonesia sendiri. Sebetulnya penyakit tidak menular seperti gangguan lambung, diabetes, dan hipertensi ternyata jumlahnya cukup besar. Artinya, setiap Ramadan jutaan orang berpuasa dalam kondisi memiliki riwayat penyakit. Dari sisi medis, seberapa besar sebenarnya kelompok ini dan kenapa penting untuk dibahas, Dok? Ini penting ya untuk dibahas karena secara global diperkirakan ada sekitar 10% populasi yang hidup dengan diabetes ya,
Ini menurut International Diabetes Federation. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, prevalensi diabetes itu pada penduduk usia di atas 15 tahun itu bisa mencapai sekitar 11,7% ya, berdasarkan riset kesehatan dasar dan survei kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan yang terbaru. Untuk gangguan lambung sendiri atau seperti gastritis, dispepsia, itu prevalensinya cukup tinggi ya, dan kasusnya atau keluhannya paling sering di layanan primer. Belum lagi penyakit-penyakit yang kronis, contohnya seperti hipertensi yang prevalensinya juga lebih tinggi. Angkanya sekitar di 30% pada usia dewasa di Indonesia. Artinya kan ini ketika bulan puasa datang ya, bulan Ramadan datang, jumlah orang yang berpuasa dengan kondisi seperti ini kan berarti banyak ya kondisi kronis seperti ini. Jadi pembahasan ini sebenarnya cukup penting untuk menjalani puasa supaya puasa sehat itu tercapai. Oke, baik. Jadi ternyata ini memang bukan kasus individual ya, healthy people. Ternyata ini adalah salah satu fenomena yang luas. Sekarang kita masuk ke salah satu kondisi yang paling sering dikeluhkan saat puasa, yaitu adalah gangguan lambung atau sering kita sebut sebagai MAH. Sebetulnya banyak yang bilang ya dok, justru puasa itu adalah menyembuhkan MAH. Sebenarnya benar atau enggak sih dok? Tidak bisa dibilang sepenuhnya benar ya. Jadi kalau puasa itu bisa membantu MAH jika pola makannya itu terkontrol atau teratur ya. Namun bisa juga memperburuk kondisi MAH itu sendiri jika pasiennya suka melewatkan waktu sahur. Jadi kondisi lambungnya itu sering kosong dan tetap nih makan makanan yang dapat memicu asam lambung meningkat. Gitu. MAH atau GERD yang ringan dan terkontrol itu umumnya sih aman. Namun kalau untuk kondisi yang berat, seperti nyerinya berat, sampai tidak bisa aktivitas, adanya muntah, kemudian adanya tanda-tanda perdarahan dari saluran cerna, itu tidak dianjurkan untuk puasa secara evaluasi medis. Oke, sebenarnya ada nggak sih dok tips penting untuk penderita MAH atau GERD yang sedang berpuasa? Yang paling penting adalah ritme untuk makannya ya. Jadi sahurnya itu porsinya porsi kecil saja tapi padat gizinya. Jadi lebih banyak dipenuhi untuk kebutuhan proteinnya. Jadi supaya rasa kenyangnya lebih lama ya, energinya juga lebih banyak untuk menjalani hari puasa itu. Juga hindari juga minuman seperti kopi, makanan asam, pedas, juga minuman yang bersoda ya pada saat sahur maupun berbuka. Obat MAH juga harus tetap diminum ya, sesuai jadwal yang dianjurkan oleh dokter. Seandainya ada kondisi MAH yang kambuh saat puasa, ada baiknya memang tidak apa-apa dibatalkan ya, karena daripada memperberat kondisi MAH-nya itu sendiri. Sekarang kita masuk ke diabetes ya dok. Banyak ternyata penderita diabetes yang tetap ingin berpuasa. Apa ada resikonya dok untuk penderita diabetes yang tetap ingin menjalankan ibadah puasa? Oke, resiko terbesar untuk penderita diabetes adalah kondisi hipoglikemia dan juga hiperglikemia. Karena puasa itu kan akan berubah nih pola makan dan juga minum obatnya. Jika tidak disesuaikan, kadar gula itu bisa turun drastis atau malah melonjak tinggi. Ya, yang perlu kita pahami adalah nggak semua pasien diabetes itu aman untuk berpuasa. Jadi kembali lagi ke kondisi individu masing-masing. Gitu. Oke, siapa saja sih dok yang harus berhati-hati nih sebelum memutuskan untuk menjalankan ibadah puasanya? Oke, untuk penderita diabetes mungkin bisa dibagi ya berdasarkan resikonya pada saat berpuasa. Ada yang resiko rendah, ada yang resiko sedang, maupun ada resiko yang tinggi. Ya, untuk kelompok resiko tinggi misalnya pada pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol nih, tidak stabil, atau seringkali tinggi, atau juga pernah ada riwayat hipoglikemia yang berat, atau juga bisa menggunakan insulin intensif, atau pasien-pasien yang memiliki komplikasi seperti ke gangguan ginjal atau ke jantung. Kondisi ini nih memang memerlukan evaluasi ketat ya dari dokter yang merawatnya. Itu juga perlu disesuaikan nih untuk dosis obatnya, waktu minum obatnya, semuanya itu harus disesuaikan semua. Untuk kondisi yang terkontrol, gula darah yang stabil, dan semua sudah disesuaikan untuk terapi obatnya, puasa sih mestinya aman dan juga harus tetap dipantau
untuk rencana pada saat puasanya lebih jelas lagi. Jadi bukan soal boleh atau enggak ya, tapi kita tetap pikirkan ke aman atau berisiko untuk penderita diabetes itu sendiri. Ternyata banyak juga dok orang yang menghentikan konsumsi obatnya saat berpuasa nih dok. Apa ada resikonya dok? Jelas berisiko ya kalau memberhentikan obat yang tadinya rutin diminum, tiba-tiba kita berhentikan tiba-tiba ya, karena dapat menyebabkan tekanan darah yang tidak terkontrol, contohnya pada pasien hipertensi ya, atau kondisi gula yang tidak terkontrol juga, bisa kondisi itu tadi hipoglikemi atau hiperglikemi untuk pasien-pasien diabetes. Bisa juga muncul penyakit lain yang tadinya nggak ada jadi kambuh lagi ya, atau pada pasien-pasien dengan obat yang harus rutin kontinu diminum, contohnya pada pasien TB atau epilepsi dapat terjadi kegagalan terapi. Nah, obat yang harus tetap diminum ini memang perlu penyesuaian yang aman bersama dengan dokternya. Jadi memang harus dikonsultasikan lebih dahulu untuk jadwalnya, jadwal minumnya, kemudian obatnya ya, itu juga harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Secara umum kalau untuk obat itu ada yang diminum kan 1 kali sehari ya. Kalau 1 kali sehari itu bisa diminum pada saat berbuka atau sahur ya. Jadi bisa dikonsultasikan dulu atau sesuai anjuran dokternya bagaimana. Kemudian juga ada yang diminum 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari ini bisa disesuaikan apakah nanti pada saat berbuka dan sahur. Biasanya saat berbuka dan sahur ya. Kemudian yang minum 3 kali sehari atau lebih, itu yang perlu evaluasi khusus lagi. Jadi ini harus dikonsultasikan lagi dengan dokternya, karena tidak semua obat itu bisa langsung dipindahkan ke 2 waktu makan gitu. Ya, obat yang harus diminum dengan interval ketat, contohnya pada saat minum antibiotik atau obat-obatan epilepsi ya, contohnya tidak boleh langsung diubah sendiri nih waktu minumnya. Jadi semua tetap kembali ke konsultasi dengan dokter. Untuk pasien hipertensi, diabetes, jantung, kemudian TBC, biasanya tuh dokter akan buat planning ya, planning penyesuaian jadwal untuk pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa. Karena semua itu kan bakal berubah ya, karena kita hanya makan pada saat sahur dan buka puasa gitu. Jangan pernah kita menghentikan obat secara tiba-tiba ya, yang tadinya obat rutin, jangan sampai kita juga mengurangi dosisnya semau sendiri atau menggandakan dosis obatnya. Atau ya itu tadi, kalau misalkan kita ada keraguan-raguan nih bagaimana cara minum obatnya, ada baiknya konsultasikan saja ke dokter atau ke puskesmas ya, supaya kita tidak sampai ke efek yang lebih berat lagi kalau kita hentikan. Oke. Tadi kita sudah membahas ternyata bahwa obat tidak boleh dihentikan dan jadwalnya juga perlu disesuaikan dengan aman selama Ramadan ya dok. Tapi sebenarnya menjaga kesehatan saat puasa tidak hanya soal obat. Banyak orang yang sudah patuh minum obat tapi tetap merasa lemas, pusing, dan tidak bertenaga. Artinya ada faktor lain ya dok yang berperan selain kepatuhan terapi. Bagaimana pola makan dan pemenuhan gizi dalam menjaga tubuh agar tetap stabil selama puasa dok? Bisa dijelaskan dok? Kalau untuk obat kan kita supaya menjaga kondisi penyakitnya tetap terkontrol ya. Tapi energi dan kebugaran itu sangat bergantung pada asupan gizi dan juga cairan. Kalau pola makan kita salah, pasti kan gak akan optimal juga ya obat yang kita minum. Jadi akan ada efek lain ya pada saat puasa. Banyak yang sering ngerasa lemas ya, kemudian tidak bertenaga karena pola makannya itu salah. Ya, atau karena secara fisiologis itu puasa kan sekitar 13-14 jam ya kalau di Indonesia, artinya durasinya cukup panjang. Ya, kita punya waktu untuk makan itu pada saat sahur dan juga buka puasa. Jadi kita harus maksimalkan di 2 waktu itu. Kualitas makanannya, kualitas gizinya juga harus optimal. Apa aja yang harus disiapkan? Yang pertama karbohidrat kompleks. Ya, pilih sumber karbohidrat yang dilepasnya perlahan. Ya, contohnya nasi merah, oatmeal, kentang, ataupun roti gandum. Untuk karbohidrat sederhana seperti minuman manis atau gorengan itu sebaiknya dihindari ya, karena dapat memicu lonjakan gula darah yang langsung tinggi drastis. Itu yang menyebabkan kitanya jadi mudah lapar ya, pengen makan padahal pada saat itu baru sahur gitu. Jadi cepat lemas. Kemudian yang kedua, protein yang cukup. Protein yang cukup ini membantu mempertahankan massa-massa otot
di tubuh kita, dan juga rasa kenyangnya akan lebih lama gitu. Energinya juga jadi lebih banyak. Sumbernya bisa dari telur, ikan, daging, ayam tanpa kulit, ya tempe, tahu ataupun kacang-kacangan. Ya, kiranya kalau kebutuhan untuk dewasa itu sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ya. Namun itu kembali lagi ke kondisi individu masing-masing. Kemudian yang ketiga ada serat dan sayur serta buah. Ini yang memang harus ada ya, karena untuk menjaga kestabilan gula darah dan supaya untuk mencegah adanya konstipasi pada saat puasa yang ini sering terjadi. Jadi memang harus sedia pada saat sahur dan buka itu ada sayur sama buah. Ada juga kemudian yang 4 nih yang nggak kalah penting adalah cairan. Ya, prinsip minumnya adalah 2-4-2. Ya, jadi 2 gelas saat berbuka, 4 gelas pada saat di antara berbuka sama sebelum tidur, sama 2 gelas di saat sahur. Jadi total sekitar kurang lebih 8 gelas per hari. Yang disesuaikan lagi ini dengan kebutuhan dan kondisi individu ya. Karena kalau kurang cairan kan bisa bikin pusing, lemas ya, juga konsentrasi jadi menurun. Ada lagi yang kelima adalah lemak dan gorengan. Ini nih makanan tinggi lemak jenuh yang sebaiknya dihindari karena memperlambat pengosongan lambung dan dapat memperberat kondisi keluhan lambung seandainya memang punya riwayat mah gitu. Yang ini juga bisa menimbulkan rasa kantuk yang berlebihan pada saat puasa. Artinya bukan hanya jenis makanan ya dok yang menentukan kebugaran saat berpuasa, tapi juga bagaimana kita mengelola energi setelahnya. Selain pola makan, ada nggak sih dok faktor yang menentukan agar tubuh kita tetap bugar selama berpuasa ini dok? Faktor penting yang sering kita lupakan pada saat puasa adalah aktivitas fisik ya, atau olahraga, karena kan biasanya jadi ngantuk, lemes ya. Jadi banyak orang yang tadinya rutin olahraga pada saat puasa jadi berhenti itu olahraganya karena takut lemas, contohnya gitu. Ya, padahal aktivitas fisik itu justru membantu ya menjaga metabolisme tubuh kita dan juga menjaga kestabilan gula darah. Jadi itu akan meningkatkan juga kualitas tidur kita. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan bukan olahraganya boleh atau enggak, tapi lebih ke intensitas olahraganya dan juga kapan sih waktu yang tepat untuk olahraga pada saat bulan puasa. Berarti sebetulnya masih boleh ya dok tetap berolahraga. Ada nggak sih dok waktu yang paling aman untuk kita masih tetap bisa berolahraga selama puasa ini? Untuk olahraga di bulan puasa, waktu yang relatif aman itu ada 3 waktu ya. Yang pertama menjelang waktu buka puasa, sekitar 30 atau 60 menit sebelum buka puasa. Bisa olahraga ringan sampai sedang. Itu jadi pada saat buka puasa jadi bisa langsung minum ya. Jadi bisa ada rehidrasi cairan untuk mencegah adanya dehidrasi. Kemudian yang kedua adalah setelah berbuka, ya bisa 1 sampai 2 jam setelah makan buka puasa. Itu kan tubuh sudah dapat asupan ya, asupan energi, cairan. Jadi lebih aman untuk aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga adalah setelah sholat tarawih ya. Ini cocok untuk aktivitas ringan, contohnya jalan cepat ya, ataupun stretching. Memang yang harus dihindari adalah olahraga intensitas tinggi pada saat di siang hari, karena kan kondisinya bisa memberat ke dehidrasi ya. Waktu berbuka juga masih panjang. Kalau tadi kita bicara tentang waktunya kapan, sekarang kita bicara intensitasnya bagaimana sih dok? Kalau untuk olahraga atau aktivitas fisik dengan intensitas ringan sampai sedang, itu contohnya adalah jalan cepat ya, sepeda santai, kemudian latihan beban ringan, yoga ataupun stretching. Durasi bisa 30 sampai 45 menit, itu udah cukup untuk jaga kebugaran badan kita. Untuk penderita diabetes dan hipertensi itu olahraga itu juga bagus ya, karena untuk mengontrol kondisi ya, tapi harus diperhatikan tanda-tanda bahayanya pada penyakit diabetes dan hipertensi ini. Contohnya pada saat olahraga misalnya ada keluhan tiba-tiba pusing ya, lemasnya ekstrim, atau sampai muncul ke nyeri dada. Itu harus diperhatikan betul kondisi itu. Dok, sebetulnya saat berpuasa kita kan tidak makan dan minum lebih dari 12 jam. Ditambah juga kita ada aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari dan juga mengingat cuaca, ada cuaca panas ya dok. Dan tentunya ini meningkatkan resiko dehidrasi. Sebetulnya seberapa besar sih dok resiko dehidrasi itu terjadi saat puasa?
Secara umum kan untuk kondisi orang yang sehat itu mampu ya beradaptasi tubuhnya dengan kondisi puasa. Namun kan kita akan terus kehilangan cairan ya melalui proses bernafas ya, kemudian dari keringat, dari urin atau kencing ya. Dehidrasi ringan ini bisa menyebabkan yaitu sakit kepala, konsentrasinya jadi kurang atau menurun ya, jantungnya berdebarnya lebih cepat. Dan juga bisa kondisi dari dehidrasi ringan ini bisa ke kondisi dehidrasi sedang hingga berat ya. Bisa muncul kondisi pusing pada saat perubahan posisi, misalnya pada saat berdiri, atau tekanan darah tiba-tiba turun. Atau yang lebih parahnya lagi bisa juga penurunan kesadaran. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lebih beresiko itu contohnya pada kelompok lansia, penderita diabetes, kemudian pekerja lapangan atau yang di luar ruangan ya, ibu menyusui, bahkan orang dengan penyakit penyertanya penyakit ginjal. Oke, sebenarnya kita kan sering dengar nih dok, beberapa istilah, salah satunya adalah istilah elektrolit. Sebetulnya peran elektrolit ini apa sih dok saat kita berpuasa? Oke, elektrolit itu kan terdiri dari seperti natrium, kalium, klorida, magnesium, kalsium ya, yang berperan penting juga untuk fungsi saraf, otot, kemudian untuk keseimbangan cairan tubuh juga. Jika hanya minum air tanpa asupan makanan yang seimbang, berat kadar elektrolit itu bisa terganggu. Jadi berbuka itu sepertinya harus dengan makanan yang mengandung mineral juga. Bisa didapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga sumber protein lain ya, daripada cuma misalkan minum minuman manis ya atau es manis. Nah, itu lebih baik dibaguskan di buah-buahan untuk kadar mineral dan juga elektrolitnya. Oke. Sebetulnya ada nggak sih dok strategi paling efektif yang bisa kita lakukan agar kita tidak dehidrasi nih selama bulan puasa ini? Jadi kita bisa distribusikan minumnya, jangan langsung sekaligus banyak ya. Jadi bisa bertahap untuk minumnya. Hindari minuman yang tinggi kafein. Kemudian konsumsi buah, juga buah yang kandungan airnya tinggi. Ya, batasi aktivitas yang terlalu berlebihan atau aktivitas berat di siang hari. Juga kita harus perhatikan nih pada saat kita buang air kecil, warna urinnya tuh apa? Karena supaya kita bisa lihat indikator hidrasi kita atau cairan kita di tubuh kita. Kalau urinnya warnanya pekat dan jumlahnya sedikit, itu tanda ya, sudah ada tanda bahwa tubuh kita ini kekurangan cairan atau dalam kondisi dehidrasi. Oke. Selain cairan dan asupan gizi, ada satu faktor yang sering terganggu nih dok selama bulan puasa, yaitu adalah pola tidurnya. Sebetulnya karena sahurnya lebih pagi, tarawihnya lebih malam, kadang tidurnya masih terpotong waktunya. Sebetulnya seberapa besar pengaruh perubahan pola tidur ini dalam kesehatan dok? Tubuh manusia itu kan punya irama atau ritme sirkadian ya. Jadi ada jam biologis kapan kita waktunya tidur ya, untuk mengatur hormon, kemudian untuk metabolisme tubuh dan juga energi tubuh kita. Pada saat Ramadan memang ritme itu berubah ya, karena waktu tidur jadi lebih malam, lebih larut ya, bangunnya terlalu awal, terlalu dini untuk makan sahur. Kemudian ada juga perubahan pola makan ya. Jika kita tidak kelola dengan baik ya, gangguan irama sirkadian ini bisa menyebabkan konsentrasinya bisa turun, badan kita jadi mudah lelah ya, jadi lebih sensitif, jadi mudah emosi. Juga gula darah akan lebih sulit untuk dikontrol karena kurang tidur ini bisa meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres yang dapat mempengaruhi tekanan darah maupun gula darah. Ada nggak sih dok tips yang bisa dilakukan nih supaya kualitas tidurnya tetap baik selama bulan Ramadan ini? Untuk meningkatkan kualitas tidur, jadi kita harus prioritaskan total tidur ya, waktu tidur kita sekitar 6-8 jam dalam per hari. Bisa kita bagi ya, bisa malam atau tidur siang yang singkat gitu. Dan juga hindari konsumsi kafein yang berlebihan, apalagi terutama pada saat berbuka. Juga batasi penggunaan gadget pada saat sebelum tidur ya. Jika memungkinkan tidur lebih awal setelah tarawih ya, kalau memang kondisinya memungkinkan. Manfaatkan juga untuk power nap ya, 20-30 menit di siang hari, itu sangat membantu untuk menjaga fokus kita.
Akhirnya tiba juga di penghujung segmen podcast kali ini ya dok. Kita sudah membahas cukup lengkap, mulai dari bagaimana puasa tersebut mempengaruhi tubuh, bagaimana kita menyikapinya pada kondisi penyakit kronis, serta pentingnya kepatuhan minum obat, pengaturan gizi yang tepat, olahraga yang aman, pencegahan dehidrasi, hingga menjaga kualitas tidur dan ritme biologis selama bulan puasa ini. Boleh satu lagi ya dok, berikan closing statement untuk healthy people yang sedang menonton. Closing statement-nya adalah puasa adalah ibadah yang sangat mulia ya. Namun pada praktiknya kita kembalikan lagi ke kondisi tiap orang, karena tiap orang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang bisa berpuasa dengan aman, namun ada juga yang memerlukan penyesuaian, dan ada juga yang harus mempertimbangkan kembali untuk melakukan puasa demi kondisi tubuhnya. Kesehatan itu juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan ya, karena prinsip utama dari kedokteran itu adalah menjaga keselamatan pasien. Karena itu sebelum Ramadan ada baiknya jangan ragu untuk konsultasi ke dokter ya untuk kondisi-kondisi penyerta penyakit, contohnya penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Puasa yang baik itu kan bukan yang dipaksakan, tetapi yang dijalani dengan persiapan, pemahaman, dan juga tanggung jawab terhadap tubuh kita sendiri. Dalam pengelolaan gizi yang tepat, cairan yang cukup, serta aktivitas fisik yang sesuai, istirahat yang memadai, serta kepatuhan terhadap pengobatan, insya Allah Ramadan kita dapat dijalani dengan sehat dan aman. Oke, keren sekali Dokter Vivi. Terima kasih banyak ya dok atas penjelasan serta ilmu yang sudah disampaikan, sangat komprehensif. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru nih bagi healthy people yang sedang menonton. Oke, healthy people, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share informasi pada episode kali ini ke keluarga, saudara, kerabat, serta tetangga sekitar ya. Baik, kita sama-sama ya dok. Puskesmas Cengkareng, hebat dan profesional.